Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan coba lanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih membahas bab-bab berhubungan dengan masalah Ramadan. Sudah kita jelaskan pada awal kita membahas dari bab 217, kemudian 218 yang sudah kita bahas, dan insya Allah sekarang kita akan masuk ke bab 219. Semua itu membahas bulan Ramadan, padahal kita jauh belum masuk waktu Ramadan. Nah, ini kalau tidak salah mulai kita bahas bulan lalu. Dan sudah kita jelaskan kenapa kita membahas ini. Pertama, karena ini urutan buku. Kita menyusuri atau mengikuti urutan buku yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah bab demi bab, dan juga memang ada hikmah yang tersembunyi yang luar biasa. Alangkah baiknya seseorang itu jauh sebelum melaksanakan satu perbuatan atau merealisasikan sebuah program, dia harusnya sudah punya persiapan. Jadi seperti misalnya orang kalau mau menikah, maka sebelum nikah sebaiknya dia banyak mengikuti ya kajian-kajian pra pernikahan, sehingga dia tidak kaget pada saat menikah. Atau orang akan safar, atau orang akan melakukan sholat malam, atau ibadah-ibadah secara umumnya, maka sangat baik kalau dia sudah punya persiapan, minimal mengetahui keutamaan atau apa yang akan dia dapatkan dari ibadah tersebut. Nah, tanpa terasa waktu sudah berjalan, kita berada di akhir Desember, dan kurang lebih sisa 1 bulan setengah ya, atau lebih sedikit Ramadan akan masuk. Karena kalau di pertanggalan Masehi sekarang kurang lebih tanggal 18 Februari akan masuk di Ramadan. Maka ini sudah sangat tepat kita bisa membahas, sehingga kita jadikan juga sebagai persiapan-persiapan kita nanti untuk menyambut bulan Ramadan. Kita sudah sebutkan di bab 217 ya, yang lalu itu tentang masalah kewajiban puasa Ramadan, tentang keutamaan puasa itu sendiri, dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Itu di bab nomor 217, dan sudah tidak asing buat kita tentunya bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia dan suci, yang hampir seluruh orang-orang saleh sebelum kita berharap agar Ramadan itu menjadi sepanjang tahun. Artinya bukan hanya 1 bulan saja, tetapi mereka berharap 12 bulan itu semuanya Ramadan, karena besarnya keutamaan yang mereka ketahui yang akan bisa didapatkan dari bulan Ramadan. Begitu juga saking besarnya keutamaan Ramadan sampai umumnya sahabat, mereka selepas Idul Fitri 1 Syawal, mereka 6 bulan berturut-turut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang mereka sudah kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan non-stop mereka berdoa. Doa itu hanya meminta agar seluruh amal-amal mereka di Ramadan diterima. Lalu 5 bulan ke depan sampai menjelang Ramadan, mereka memohon agar Allah sampaikan mereka atau umur mereka sampai di Ramadan akan datang. Jadi Ramadan ini menjadi target utama orang-orang beriman, di mana mereka di saat itu kalau kayak pebisnis ya, itulah waktu-waktu di mana mereka panen ya, keuntungan ya, seperti misalnya di waktu-waktu libur, di tanggal-tanggal merah misalnya, momen-momen seperti ini biasanya para pengusaha-pengusaha memberikan diskon khusus, daya tarik dan segala macam. Nah, sebenarnya tidak kita samakan antara ibadah dengan bisnis, tetapi di bulan Ramadan ini harusnya menjadi momen di mana setiap muslim dan muslimah peduli sekali. Mereka menjadikan itu ajang justru untuk lebih memperbaiki ibadah-ibadah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tentu sudah kita jelaskan itu, riwayat bagaimana Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Nah, seperti itu kurang lebih. Kita sudah membahas itu di bab nomor 218 ya. Bahkan di makin dekat Lebaran, makin 10 terakhir Ramadan, Nabi SAW makin giat lagi beribadah. Biasanya kita di Indonesia kan di awal-awal Ramadan ramai, kemudian di akhir Ramadan meramaikan masjid di awal-awal, di akhir Ramadan justru meramaikan pasar. Ya. Padahal sebenarnya malam-malam yang mulia, malam-malam ganjil yang ada Lailatul Qadar justru 10 terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu dari sekarang diprogramkan bagaimana caranya nanti Ramadan kita sambut dengan sudah tidak kaget lagi. Contoh misalnya ada seseorang di antara kita coba mungkin sepanjang tahun kemarin belum pernah puasa sunnah, sekarang dia coba puasa sunnah untuk melatih dirinya agar dia nanti Ramadan tidak kaget misalnya, minimal Senin Kamis saja. Nanti pada saat masuk di bulan Sya'ban, bulan depan, sekarang kita di Rajab,
Di bulan Sya'ban itu Nabi SAW memperbanyak puasa-puasa sunnahnya. Ya, kemungkinan besar kata sebagian ulama hadis untuk menyambut dan melatih diri agar terbiasa nanti di bulan Ramadan. Begitu juga diikuti oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan banyak sahabat menukir riwayat tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban misalnya. Begitu juga kita coba melatih diri kita sudah terbiasa untuk bersedekah, dan di Ramadan nanti kita akan usahakan lebih besar lagi, karena tidak mungkin orang terfikir untuk sedekah 100.000 tanpa memulai dengan 10.000 rupiah. Gak mungkin orang bersedekah 10.000 tanpa memulainya dengan 1.000 rupiah misalnya. Kita coba terus tingkatkan sehingga di Ramadan nanti kita akan bisa bersedekah yang besar. Kalau seseorang sudah terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi di ibadah itu. Contoh misalnya kalau orang baru kerjakan sholat malam, biasanya masih berat buat dia. Berat untuk memilih surah apa, berat untuk menyelesaikan sampai 11 rakaat misalnya. Mungkin dia cuma bisa kerjakan 2 rakaat, mungkin witir juga 1 saja misalnya. Tapi kalau dia sudah rutinkan, Allah berikan keberkahan. Nanti sholat itu jadi ringan. Makin sering dia kerjakan sholat malam, maka makin banyak keberkahan di situ. Akhirnya 11 rakaat itu menjadi pendek dan ringan bagi dia. Surah-surah yang biasa dibaca terasa pendek, maka dia sudah mulai pindah di surah-surah yang lebih panjang. Waktu yang tadinya setengah jam sebelum subuh, sekarang dia sudah mundur 1 jam sebelum subuh. Dan itu tidak jadi berat, karena keberkahan yang Allah berikan. Itu hanya akan didapatkan kalau kita sudah rutin mengerjakan ibadah tersebut. Sama dengan sedekah, sama dengan ibadah-ibadah secara umum. Sama dengan ibadah-ibadah secara umum. Sama juga tentunya selain itu membiasakan diri mulai sekarang baca Al-Quran misalnya. Sehingga nanti di Ramadan itu tidak kaget lagi. Ya, dan sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran. Mulai sekarang kita kayak training diri kita. Coba mengkhatam Al-Quran di Rajab sama bulan Sya'ban misal. Maka mudah-mudahan nanti di Ramadan tidak kaget lagi, ya, sehingga minimal kita bisa mengkhatam sekali saja di bulan Ramadan. Kalau kita bisa khatam berulang kali itu sangat bagus, ya. Sebagaimana dinukil Imam Syafi'i rahimahullah, itu bisa mengkhatam Quran di bulan Ramadan sehari 2 kali. Berarti beliau khatam selama 30 hari itu 60 kali mengkhatam Al-Quran. Tentu ini sulit bagi seseorang yang belum terbiasa. Tapi orang yang sudah terbiasa, tadi saya bilang Allah berikan keberkahan. Jadi ringan buat dia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengkhatam 30 juz di salat malamnya, gitu kan. Dan itu kenapa? Karena Allah berikan keberkahan, jadi ringan. Orang yang belum pernah jihad, berat bagi dia. Jihad, pergi ke medan perang, bertemu musuh, nanti luka, nanti segala macam. Tapi kalau orang sudah terjun dan sudah menjadi kebiasaan dia, maka jadi ringan. Bahkan mungkin bagi dia itu adalah sesuatu, bukan lagi sesuatu yang jadi beban. Seterusnya begitu, semua ibadah sama. Nah, karena bulan Ramadan bulan kita panen pahala, maka kita harus maksimalkan. Kita harus maksimalkan. Sama dengan ibadah umrah di bulan Ramadan itu mulia sekali. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Pernah kita singgung masalah umrah Ramadan itu. Ya, kalau kita cuma bisa setahun sekali umrah, usahakan di bulan Ramadan. Kalau setahun 2 kali tetap ada Ramadannya. Karena memang Ramadan ini biayanya dan perjalanan pelaksanaannya umroh, tapi pahalanya haji. Nah, kalau umroh itu kan biasa 4-5 jam sudah selesai. Tapi kalau haji itu 6 hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kita bisa dapatkan pahala haji hanya umroh di bulan Ramadan. Apalagi di masa sekarang, transportasi dengan ada pesawat. Kalaupun sibuk sekali, kita masih bisa berangkat hari Jumat misalnya. Kalau tidak salah ada pesawat Garuda jam 9 pagi, take off-nya itu tiba di sana jam 5 sore. Itu bisa langsung masuk ke Mekah umroh. Kalau mau balik hari Sabtunya sudah bisa ambil pesawat hari sesudahnya. Kalau orang hanya ingin mengejar supaya dapat umroh Ramadannya. Kalau betul-benar sibuk sekali gitu ya. Karena umroh ini sangat mahal. Umroh ini sangat mahal. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Contohnya, nah ini semua amal-amal atau semua jenis ibadah lah. Mungkin banyak yang belum kita sebutkan ya. Masalah membiasakan diri berzikir, membiasakan diri berdoa, ya, dan segala macam ini usahakan kita bisa hidupkan. Itu kurang lebih yang disinggung di bab 218 tentang masalah kedermawanan, masalah berbuat kebaikan dan memperbanyaknya di bulan Ramadan. Nah, kita terapi diri kita dari sebelum bulan Ramadan dan dikatakan dan lebih meningkatkan lagi di 10 terakhir Ramadan. Sekarang kita masuk ke bab nomor 219. Seingat saya sampai di situ ya. Oke.
Saya bacakan babnya, bab larangan mendahului Ramadan dengan puasa setelah melewati pertengahan Sya'ban, kecuali bagi orang yang menyambungnya dengan puasa sebelumnya atau bertepatan dengan kebiasaannya. Misalnya kebiasaan adalah puasa Senin Kamis, lalu bertepatan dengan hari tersebut. Nah, salah satu kelebihan Imam Nawawi rahimahullah, penulis buku kita ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, beliau terkenal sekali dalam judul babnya saja itu sudah memberikan kepada kita ilmu dan informasi. Ada satu buku Imam Nawawi itu 40 jilid, namanya Majmu' Nawawi, bicara tentang fikih mazhab Syafi'i. Itu saya pernah punya bukunya, dan satu jilid buku itu kalau kita baca daftar isinya saja dari judul babnya, kita udah punya dapat ilmu yang banyak sekali. Belum kita baca isinya bab itu. Seperti di sini misalnya dia mengatakan bab larangan mendahului Ramadan dengan puasa setelah melewati pertengahan Sya'ban. Sebenarnya di sini sudah cukup. Artinya orang kalau belum terbiasa puasa-puasa sunnah sebelumnya, kalau tiba 15 Sya'ban dia berhenti berpuasa sunnah, gitu ya. Tapi dikatakan oleh beliau kecuali, ini sudah tambahan informasi, sebenarnya ini rincian, tapi ditulis dalam bab. Biasanya bab itu ringkas ya. Kecuali bagi orang yang menyambungnya dengan puasa sebelumnya atau yang bertepatan dengan kebiasaannya. Misal kebiasaannya adalah puasa Senin Kamis lalu bertepatan dengan hari tersebut. Artinya kalau orang sudah rutin puasa Senin Kamis, setelah 15 Sya'ban nanti masih boleh lanjut lagi puasa ya. Sampai nanti menjelang 2 hari sebelum masuk Ramadan. Biasa dikenal dengan hari syak, hari yang ragu. Udah masuk Ramadan belum ya? Nah itu tidak boleh kita puasa ya. Saya sekaligus ingatkan ini ibu-ibu, jadi jangan lagi tanya di majelis kita, nanti bulan Sya'ban, Ustaz saya punya utang 2 minggu, bagaimana caranya? Sekarang saya ingatkan, sebelum saya ditanya, bayar dari sekarang, ya, utang Ramadannya. Jadi supaya tidak numpuk di bulan Sya'ban, ini masih ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban, masih 2 bulan. Dibayar, misalnya punya utang 10, 2 hari yang sekarang, 2 hari pekan depan, 2 hari pekan depan, pekan selanjutnya misalnya, jadi bisa selesai, gitu ya. Karena tidak boleh orang termasuk dalam kategori dosa besar kalau ibu menunda tanpa udzur. Tiba Ramadan akan datang, ternyata masih ada utang belum dibayar. Ini dosa besar. Karena puasa Ramadan adalah kewajiban. Hukumnya sama dengan sholat itu. Jadi nggak boleh sama sekali dilalaikan. Oleh karena itu dibayar puasa itu, ya, dibayar puasa tersebut. Baik, kita akan bacakan hadis pertama di bab ini. Di bab ini ada 4 hadis ya. Hadis pertamanya urutannya adalah 1232 dari awal kita belajar. Namun dia hadis pertama di bab kita. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum." Janganlah seseorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Kecuali bila seseorang memang biasa berpuasa di hari itu, maka silakan dia berpuasa di hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Pernah kita jelaskan ya, muttafaqun alaih yang ada ditulis dengan di bold itu artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, langsung kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, adanya larangan untuk mengerjakan puasa sunnah kalau sisa sehari atau 2 hari Ramadan masuk. Ya, sehari atau 2 hari Ramadan masuk. Kenapa? Karena memang 2 hari ini dikhawatirkan sudah masuk Ramadan. Dikhawatirkan sudah masuk Ramadan. Oleh karena itu utang-utang Ramadan sudah dibayar sebelumnya, gitu ya. Di sini tentunya termasuk orang yang puasa nazar, ya. Kalau dia nazar misalnya, kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Dia nggak boleh milih di 2 hari sebelum Ramadan. Dia boleh pilih hari-hari yang lain. Sebagaimana pernah kita jelaskan juga, tidak boleh berpuasa hari Jumat sendiri atau Sabtu sendiri atau hari Ahad sendiri. Kecuali dipartnerkan. Misalnya Kamis Jumat, misalnya Jumat Sabtu, ya, itu. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Itu contohnya. Tapi lebih amannya memilih hari-hari yang tidak dilarang oleh Nabi SAW. Seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk nazar. Kalaupun kita nazar itu ya. Tapi sudah pernah kita jelaskan, hukum nazar ini dasarnya makruh. Ya, jadi kalau bapak ibu misalnya lagi sakit, mau minta supaya sembuh, berdoa saja sama Allah sambil ikhtiar
secara manusiawi, medis ya. Kalau sembuh, kemudian setelah itu ibu dan bapak mau bersedekah, mau berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah, itu nggak ada masalah. Tapi sudah bukan nazar, bukan kewajiban ya sebagai tanda syukur kepada Allah. Tapi kalau nazar, kemudian Allah kabulkan, misalnya dia sembuh, maka jadi kewajiban. Hukum puasanya jadi wajib, hukum sedekahnya jadi wajib. Nah seperti itulah. Lalu dikatakan di sini dalam hadis ya, faedah yang kedua, kecuali bila seseorang memang biasa berpuasa di hari itu, maka silahkan dia berpuasa di hari itu. Contoh misalnya, masih diragukan apakah sekarang 2 hari lagi Ramadan ini akan masuk Ramadan atau belum. Bertepatan pada hari itu misalnya Senin. Dikhawatirkan besok akan masuk Ramadan atau lusa akan masuk Ramadan. 2 hari terakhir sebelum masuk Ramadan, karena masih akan melihat bulan ya. Maka di hari itu hanya boleh diizinkan oleh Nabi SAW orang yang rutin biasa puasa. Misalnya tadi saya bilang Senin ya, kemudian kemungkinan Ramadan masuk Selasa atau Rabu. Maka hari Seninnya dia masih boleh puasa. Tapi orang yang sudah rutin puasa sepanjang tahun. Bukan orang yang baru duduk di majelis ilmu, terus dengarkan keutamaan Senin Kamis, lalu dia mau terapkan puasa Senin Kamis di hari ini. Ini tidak dianjurkan ya. Itu yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, kecuali bila seseorang memang biasa berpuasa di hari itu, maka silahkan dia berpuasa di hari itu. Kalau sudah jadi rutinitasnya. Jadi tidak masuk di sini adalah pembayaran utang, tidak masuk dalamnya adalah nazar, tidak masuk juga dalamnya puasa sunnah yang orang baru mau mengamalkan selama dia belum kerjakan sepanjang tahun. Kita masuk hadis kedua di bab ini, dan ini urutan 1233 dari awal kita belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu qabla Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in halat dunahu ghayabatun fa akmilu 30 yawma." Janganlah berpuasa sebelum Ramadan. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya juga. Tapi bila kalian terhalangi oleh awan, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Maksudnya bulan Sya'bannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik, hadis ini kita berikan dulu gambaran globalnya ya. Yang dimaksud dengan hadis ini, jangan puasa ya sehari sebelum Ramadan. Yang dimaksud adalah berhubungan korelasi dengan hadis sebelumnya. Jangan puasa bayar utang kalau besok sudah mau masuk Ramadan, yang dikenal hari syak ya. Jangan juga membayar puasa nazar di situ. Jangan juga baru mau melaksanakan puasa sunnah kalau bertepatan dengan hari puasa sunnah kayak Senin atau Kamis. Kecuali orang yang sudah rutin sekali mengerjakan sebelumnya. Ini kalau sisa 2 hari. Kalau 1 hari itu ditinggalkan secara mutlak karena khawatirnya Ramadan masuk. Ya. Kemudian juga ada penjelasan tentang kita harus berpuasa dan berbuka puasa atau menyambut Ramadan dan juga menutup Ramadan dengan Idul Fitri melalui ru'yah hilal. Nanti akan ada bab sendiri, bab nomor 220 tentang masalah apa yang kita lakukan kalau kita melihat hilal. Juga ada penekanan tentang masalah bulan Hijriah itu totalnya 29 hari. 29 hari ya. Beda dengan Masehi. Kalau Masehi itu biasanya 30 sampai 31. Kalau bulan-bulan Hijriah itu enggak ada sampai 30 atau 31. Jarang sekali. 30 itu betul-betul kalau sudah di tanggal 29-nya dilihat ternyata bulan masih tertutup dengan awan, maka baru dilanjutkan 30 hari. Umumnya 29. Makanya pernah waktu Nabi SAW menghajar ini memboikot para ummahatil mu'minin karena pernah mereka minta naik nafkah, dan nafkah ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maksudnya waktu itu adalah pribadi Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersumpah atas nama Allah tidak akan mendatangi dan menemui istri-istri beliau selama 1 bulan. Maka pada saat itu turunlah ayat Al-Quran yang memerintah Nabi SAW untuk menyampaikan kepada para istrinya, mau terima nafkah yang sudah ditentukan,
tetap status sebagai istri, dapat kebahagiaan dunia akhirat, atau bercerai dengan Nabi, kemudian akan diberikan apa yang mereka mau, tapi mereka tidak dapat apa yang dijanjikan untuk para istri Nabi. Maka semuanya bertobat kepada Allah pada saat itu, istri-istri Nabi, lalu mereka memilih Nabi Muhammad SAW. Nah, awal sekali beliau masuk ke rumah istrinya adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan itu tepatnya pas hari ke-29. Padahal Nabi sudah bersumpah, demi Allah tidak akan mendatangi mereka selama sebulan. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah anda telah bersumpah tidak masuk kepada kami selama sebulan, dan hari ini baru 29 hari. Kata Nabi SAW, bukankah bulan itu 29 hari? Maksudnya bulan-bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah. Jadi ini bedanya. Makanya kalau tahun lalu kita mulai puasanya misalnya di bulan Maret atau di akhir Februari, sekarang mundur. Ya. Nanti lama-lama mundur terus tuh. Kenapa? Karena memang ada selisih sehari sampai 2 hari. Selalu bulan Hijriah itu 29, jarang sekali 30, sementara Masehi umumnya 30 sampai 31 gitu ya. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama yang bisa diambil adalah adanya larangan untuk berpuasa sehari sebelum Ramadan. Kecuali tadi sudah kita jelaskan keadaan-keadaan tertentu. Itu pun kalau 2 hari. Kalau 1 harinya lebih baik ditinggalkan secara mutlak gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang muslim melihat bulan pada saat mau menentukan awal Ramadan masuk atau sudah selesai Ramadan dalam menyambut Idul Fitri. Dan ini berlaku untuk semua tentunya ya, termasuk di bulan Zulhijjah agar kita tahu nanti kapan Idul Adha, dan itu berlaku untuk setiap bulannya. Dan ini disuruh ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan gitu ya. Jadi metode ini tidak akan pernah berubah tentunya karena penyampaian mutlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Indonesia pun saya melihat informasi, alhamdulillah MUI juga menggunakan ru'yah hilal, melihat bulan ya. Itu positif sekali. Di Saudi pun sampai sekarang dan negara-negara Islam yang lain umumnya menggunakan ru'yah hilal, melihat dengan mata kepala. Sekarang mungkin dengan menggunakan alat teknologi canggih untuk melihat, dan di saat itu ditentukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Kemudian pelajaran yang ketiga, bila di akhir di akhir Ramadan ya, belum terlihat bulan akan masuk Syawal, maka di saat itu kita puasa 30 hari. Kan pernah kita alami itu ya. Dan menunggu, oh ternyata belum nih, masih puasa lagi 1 hari. Nah iya, itu hanya terjadi di hari ke-29. Sehingga kita tahunya besok sudah masuk 1 Syawal, atau besok masih malam ini tertutup, berarti besok masih tak sambung jadi 30 Ramadan. Itu keadaan kalau bulan tertutup. Dan biasanya negara-negara itu tidak harus sama. Karena di sini masalah tertutup atau tidak tertutup. Ya. Jadi pendapat yang paling bijak dalam masalah ini adalah masing-masing negara punya hak untuk melihat bulan. Makanya normal misalnya kalau kayak Saudi lebaran duluan, kita belum lebaran itu biasa. Apalagi jarak kita cukup jauh ya, 9 jam pesawat kalau direct itu luar biasa itu. Ya, jauhnya luar biasa gitu. Cuma kita mungkin kena nyaman di atas pesawat jadi kita nggak rasa. Padahal sebenarnya itu jaraknya jauh sekali. Kecepatan pesawat itu luar biasa itu ya. Sangat cepat, mungkin kalau kendaraan mobil itu udah luar biasa itu ya. Nah, oleh karena itu berarti memang wajar sekali kalau sampai tidak sama. Kalau berpapasan sama, alhamdulillah langit lagi terang ya, maka itu umum-umum saja. Nah, kalau nanti ini bulan Februari ini kemungkinan banyak sekali negara-negara yang tertutup karena musim dingin. Ya. Kita di sini di Indonesia masuk musim hujan. Karena musim hujan kita ini terlambat. Harusnya Oktober, November yang berber ini sudah hujan, kemarin kita terlambat. Ini sekarang pun Desember masih jarang hujan itu ya. Berarti nanti dia hujannya itu geser biasanya. Kemungkinan besar Februari itu justru puncak-puncaknya hujan. Nah ini biasanya tertutup bulan. Biasanya gitu ya. Begitu juga dengan negara-negara yang lain, itu musim dingin. Puncak-puncaknya musim dingin. Mungkin di beberapa negara itu salju, tertutup ya. Nah sekarang kalau tertutup kita nggak bisa lihat, maka kata kuncinya mengembalikan ke 30 hari. Dan tidak ada namanya puasa 31 hari. Ya. Karena bulan Hijriah maksimal 29, kalau tertutup maka maksimal 30. Ini yang disebutkan dalam hadis ini.
Baik, hadits ketiga di bab kita, dan ini urutan 1234 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu." Bila bulan Sya'ban tinggal setengahnya, maka janganlah kalian berpuasa. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan hadits ini adalah hadits hasan sahih. Nah, hadits ini sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksudnya di dalam bab kita. Tadi makanya di awal kita jelaskan bab ini ya. Jadi orang kalau baru mau puasa Senin Kamis ya, itu tidak disarankan di pertengahan Sya'ban dia memulainya. Udah sekalian aja Ramadan. Ya. Siapa yang bisa puasa tanggal 16 Sya'ban, 17 Sya'ban, 18 Sya'ban, kapan kira-kira lewat dari 15 Sya'ban, itu adalah orang yang sudah biasa puasa. Udah rutin puasa. Kalau enggak, maka hadits ini berlaku pada dia. Sebaiknya dia tidak berpuasa lagi. Ya. Tapi masuk di dalam hal yang dibolehkan adalah orang kalau membayar utangnya. Karena ada sebuah riwayat menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha pernah membayar di bulan Sya'ban utang-utang Ramadan beliau. Tetapi ini bukan dijadikan alasan. Karena banyak muslim yang mengatakan Aisyah aja bayar utangnya di bulan Sya'ban. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah ibu dianjurkan agar membayar utang dari mulai bulan Syawal selepas Idul Fitri tahun lalu, terus berlanjut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kayak sekarang Rajab, kemudian Sya'ban, ini yang dianjurkan. Jadi sebenarnya panjang sekali, 11 bulan, 10 sampai 11 bulan bisa kita bayar utang. Artinya kalau ibu punya utang 10 hari saja misalnya, baru ibu bayar 1 bulan 1 hari, maka sudah selesai harusnya, gitu kan? Makanya yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Jadi ini bukan hadis berlaku mutlak ya. Bukan berarti mengatakan oh saya pun sudah rutin Senin Kamis, ya udahlah sekarang sudah tanggal 16 Sya'ban, saya nggak usah puasa lagi. Enggak, ini bagi orang yang baru mau memulai puasa. Kalau kita sudah terbiasa Senin Kamis, puasa aja sampai kurang lebih 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Nah seperti itu. Dikuatkan dengan hadis keempat di bab kita. Ini larangan atau korelasinya dengan hadits nomor 1234. Hadits ini 1235. Hadits keempat dalam bab ini dari Abu Yakzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar sahabat, Yasir ayah sahabat. Kita bilang radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim alaihi salatu wassalam." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, nah itu sehari sebelum Ramadan ya, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim julukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak laki-laki pertama beliau namanya Al Qasim. Makanya Nabi dipanggil Abul Qasim, ya dikenalnya begitu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama tentunya kedudukan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan atau menyampaikan hadis atau riwayat ini kepada kita. Pelajaran yang kedua, adanya larangan dan dianggap durhaka atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya bila seseorang sengaja berpuasa di hari yang diragukan, hari terakhir Sya'ban. Kemungkinan besar bisa masuk Ramadan, bisa juga tidak. Ya. Maka ini dianggap sebaiknya tidak berpuasa. Tadi pun saya sempat titik beratkan, kalau orang terbiasa pun puasa, usahakan dia berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Jadi jangan di 1 harinya, 1 hari sebelum Ramadan itu masih kepepet sekali. Karena bisa saja udah masuk Ramadan. Dan ini nanti dikhawatirkan malah dia niatnya ibadah tapi berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang dimaksud dengan dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Jadi pelajaran yang pertama kedudukan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang kedua adanya larangan berpuasa 1 hari sebelum Ramadan, dan pelajaran yang ketiga pentingnya seorang muslim menggunakan kunyah, julukan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan nama anak laki-lakinya yang pertama, ya. Misal nama anak Anda laki-laki pertama Ahmad, maka ibu bisa dipanggil Ummu Ahmad atau bapak bisa dipanggil Abu Ahmad, ya. Boleh nggak kita gunakan nama anak lain? Boleh saja, tetapi panduannya adalah anak laki-laki pertama. Kalau tidak ada maka pindah ke anak perempuan yang pertama, gitu ya. Makanya Nabi SAW dipanggil dengan Abul Qasim, julukannya. Orang-orang Yahudi pun memanggil beliau dengan julukan ini.
bukan cuma umat Islam ya. Makanya pernah waktu Nabi SAW mendatangi satu orang anak muda Yahudi yang pernah membantu beliau, kemudian sakit keras akan wafat. Kemudian Nabi SAW datang lalu mengatakan, wahai anak muda, masuk Islamlah. Lalu dia lihat ke arah ayahnya. Anak muda Yahudi ini lihat ke arah ayahnya. Maka ayahnya yang Yahudi mengatakan, ati Abul Qasim, patuhilah ayahnya Al-Qasim. Jadi mereka pun tahu karena nama Nabi, nama anak-anak Nabi, ya, nama orang tua Nabi itu disebutkan dalam kitab mereka dan mereka tahu. Makanya Allah mengatakan tentang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi memang ini luar biasa hal ini. Boleh nggak kalau saya belum menikah misalnya, atau saya belum punya anak, lalu saya memilih kunyah, memilih julukan, boleh? Aisyah pernah pamit kepada Nabi SAW untuk dipanggil dengan julukan Ummu Abdillah. Padahal Aisyah nggak punya anak. Maksudnya dia niat kalau nanti dia punya anak laki-laki dia akan namakan Abdullah. Lalu Nabi SAW izinkan. Makanya Aisyah pun kadang-kadang disebutkan Ummu Abdillah. Padahal beliau tidak punya anak. Nah, ini saking pentingnya untuk membawa nama anak tersebut. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita pindah ke bab nomor 220. Di sini sebuah hadis saja yang menjelaskan tentang masalah doa yang dibaca kalau kita melihat hilal, melihat bulan, ya. Maknanya bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri atau kita mendengarkan informasi kalau sudah terlihat bulan. Nah, seperti biasa kita di Indonesia kan kalau besok sudah mau puasa diinformasikan kan melalui media. Ya, Kementerian Agama mengiklankan dari pemerintah kita resmi. Alhamdulillah, itu satu kebaikan yang luar biasa. Semoga Allah selalu jaga sehingga umat Islam bisa berpuasa semuanya gitu ya. Hadis nomor 1236 dari awal kita belajar, dan ini hadis pertama dan juga cuma satu hadis ini dalam bab 220, bab doa yang diucapkan saat melihat hilal. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Artinya kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hilal. Jadi bisa melihat langsung dengan mata kepala atau memang beliau mendapatkan informasi. Kayak kita dapat informasi ya. Dikatakan bila Nabi SAW melihat hilal, beliau mengucapkan Allahumma ya Allah ahillahu alaina. Ya, perlihatkanlah hilal ini kepada kami bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Maksudnya supaya kami dalam kondisi aman, tidak sedang berperang, tidak sedang ketakutan, dan juga diikuti dengan keimanan untuk menerima dan menyambut bulan Ramadan. Wassalamati wal Islam, dan dalam keadaan selamat serta menganut keislaman atau agama Islam. Lalu beliau mengatakan Rabbi wa rabbukallah, sambil melihat hilal mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Hilalu rushdin wa khair. Ini adalah hilal petunjuk dan kebaikan. Hilal maksudnya bulan yang terlihat ya. Itu petunjuk dan juga kebaikan. Jadi walaupun sebenarnya hadis ini terlihat pendek dan cuma satu hadis, tapi maknanya dalam sekali. Pelajaran yang bisa diambil langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah kedudukan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kejadian ini. Kalau Nabi SAW lihat hilal dengan mata kepala, beliau baca doa ini. Dan ini penyampaian langsung dari beliau. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya sunnah Nabi SAW dan bukan kewajiban, bila melihat bulan atau hilal, kita membaca doa ini. Tentu di sini sudah saya bilang tadi, kalau kita lihat secara langsung dengan mata kepala, positif ya, itu lebih tepat. Tapi kalau kita nggak lihat, misalnya ibu dan bapak lagi di rumah, informasi di televisi sudah terlihat bulan begini dan begitu, maka boleh kita baca ini. Ya. Walaupun kita tidak lihat dengan mata kepala. Tapi kalau kita bisa keluar, misalnya kita ada pekarangan seperti ini, misalnya, terus kita bisa melihat bulan itu oke, ya. Atau mungkin kita tidak bisa tertutup
dengan atap rumah, lalu kita melihat di media, dan ternyata ada kamera yang menyorot ke bulan itu, ya kalau bulan itu sudah masuk, maka juga sama, ya. Intinya sebenarnya ini sunnah Nabi SAW, melihat hilal kita berdoa, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, tentu di sini berdoa ini ada juga satu benang merah yang penting kita tarik, maksudnya berhubungan dengan masalah doa. Doa ini harus kita laksanakan kapan saja, di mana saja, ya. Dan baik kita sedang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Jadi misalnya kita lagi sehat, kita sekarang nggak butuh kesehatan karena masih punya kesehatan, tapi tetap dianjurkan berdoa agar minta kesehatan tersebut diberkahi misalnya. Nah seperti itu. Pelajaran yang ketiga, adanya anjuran agar kita selalu minta keamanan. Ya. Maksud dalamnya itu kemerdekaan, ya. Itu keamanan jiwa, keamanan lingkungan, masuk semua dalamnya. Ya. Jadi kita betul-betul harus minta hal itu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nikmat yang paling besar setelah Islam kecuali, ya, kesehatan dan keamanan. Makanya kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi dia aman, ya, di wilayahnya, di negaranya, ya. Kemudian mu'afan fi jasadi, sehat badannya, lahu kutu yaumi, dia punya makanan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, maka seakan-akan dunia ini sudah datang semua kepada dia. Maka di sini disebutkan keamanan, kesehatan. Nah ini semua nikmat yang tidak terhingga, gitu ya. Ini mengalahkan seluruh harta yang kita miliki. Apa gunanya orang kaya raya tapi sakit misalnya, ya, atau lumpuh atau yang lainnya. Tapi kalau orang punya kesehatan, punya keamanan, itu luar biasa. Makanya kita merasa aman, tentram, tenang di rumah. Jangan pikir, saya kok nggak ada kegiatan ya, kok kayak sumpek. Sebenarnya bukan sumpek, itu nikmat. Duduk, berzikir kepada Allah, bersyukur, mungkin di sofa, mungkin di meja makan, mungkin kita lagi di kamar. Ini keamanan itu sebuah nikmat yang tidak terhingga. Itu nikmat. Sampai Nabi SAW jadikan sebagai doa, minta keamanan, bil amni, ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Ya Allah, jadikan hilal ini, ya, atau perlihatkan hilal ini kepada kami dalam kondisi kami aman. Itu pelajaran yang ketiga, meminta keamanan, selalu minta. Yang keempat, meminta keimanan. Kalau Anda mengatakan misalnya, Ustaz, saya kan sudah beriman. Nah mirip kalau Anda juga, kembali saya tanya, kenapa sudah muslim tapi masih selalu baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apakah berarti kita dengan muslim kita nggak perlu baca lagi ayat ini? Kenapa kita disuruh ulang-ulangi? Di sholat wajib saja itu bisa 17 kali kita ulangi. Ya, 2 kali di sholat subuh, kena 2 rakaat, Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua. Di duhur 4 kali, kena 4 rakaat. Di asar 4 kali, ini aja sudah 10. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar. Ini sudah 10. 3 maghrib, 13. Ya. Kemudian 4 isya, itu 17. 17 kali kita ulangi Al-Fatihah dengan kata-kata yang sama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Maksudnya jalan muslim, ya, jalannya Nabi Muhammad SAW. Karena makna daripada ayat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau berikan nikmat, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu kita tutup Al-Fatihah dengan amin, ya Allah terimalah, gitu ya. Berarti kita meminta keimanan itu walaupun kita dalam kondisi sudah beriman. Ya. Ada doa yang lain Nabi SAW mengatakan, Allah mahabbib ilainal iman, ya Allah buatlah kami cinta terhadap keimanan tersebut, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dia di dalam hati kami, wa karrih ilainal kufra, buatlah kami benci kepada kekufuran, wal fusuqa, dan kriminal atau pelanggaran dosa, gitu ya, wal isyan, dan pembangkangan, waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Jadi kita minta supaya dibuat mencintai keimanan tersebut. Membahas masalah iman, Bapak Ibu sekalian, dia akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau Anda sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, iman Anda akan bertambah. Kalau Anda sibuk dari dosa ke dosa yang lain, maka iman Anda akan turun. Memang sudah selalu begitu. Tidak ada iman itu dia tinggal di satu level. Dia bisa naik, bisa turun, gitu ya. Dia bisa naik, bisa turun. Maka beruntunglah orang yang faham ini, maka dia selalu menyibukkan diri dari amal soleh ke amal soleh sesudahnya. Kalau kita sudah terbiasa dengan sebuah amal soleh tertentu,
maka usahakan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditingkatkan kualitasnya. Misal kita sudah biasa sholat malam, sekarang mohon kepada Allah agar sholat malam kita itu lebih berkah lagi. Kita lebih menambah ayat-ayat Al-Quran, kita lebih sibuk dengan doa-doanya, kita lebih menambah bacaan-bacaan dalam sholat. Semua ini bisa kita minta kepada Allah dan kita bisa ijtihad atau berusaha untuk menambahnya. Nah seperti itulah, nanti akan menambah lagi imannya, begitu seterusnya. Dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya kita minta selama Ramadan, melihat hilal, minta keamanan, minta keimanan. Supaya stabil dari awal Ramadan, bahkan dia meningkat sampai di akhir Ramadan. Pelajaran kelima, kita meminta as-salamah atau keselamatan. Kalau makna yang luas, keselamatan dunia akhirat. Ya, itu makna yang luas ya, keselamatan dunia akhirat. Namun bisa juga bermakna khusus keselamatan selama berpuasa. Maksudnya selamat dari pelanggaran-pelanggaran atau hal yang membatalkan puasa gitu atau mengurangi pahalanya. Itu yang dimaksud di sini. Pelajaran keenam adalah dan juga minta Islam. Nah ini kan kita tadi sudah jelaskan untuk apa kita minta Islam sementara kita sudah Muslim. Maksudnya minta agar Islam kita itu bertahan, ya, tidak berubah-berubah, tidak mudah untuk goyah, apalagi sampai naudzubillah murtad gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketujuh, adanya pengikraran tauhid di sini. Nabi SAW ingin membantah keyakinan sebagian orang menganggap bulan sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan atau bintang-bintang sebagai Tuhan. Maka beliau mengatakan Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu hai bulan adalah Allah. Doa ini sebenarnya adalah potongan tauhid. Kita menitik beratkan perkataan ini agar meyakinkan diri kita sendiri kalau bulan yang terlihat di awal bulan itu bukanlah dia Tuhan. Dia hanya sebagai petunjuk yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar kita bisa menjadikan tolok ukur ini awal bulan atau sudah berakhir bulan. Nah seperti itu. Dan pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah permintaan dua hal. Ya, hilali rushdin. Kita minta, ini pelajaran yang ke-8 ya. Minta agar hilal ini, penglihatan bulan ini rushd. Ya, menjadi petunjuk. Bisa bermakna umumnya adalah petunjuk untuk seluruh umat Islam sehingga tidak ada perselisihan di antara mereka. Bisa juga bermakna rushd di sini adalah petunjuk agar selalu saja setiap tahun kami mendapatkan hilal yang tepat waktu. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang ke-9 di situ wa khairin, potongan doa dan juga kebaikan. Tentu kebaikan yang paling sempurna adalah amal soleh. Ya. Di sini bukan hanya sekedar kalau makna globalnya adalah semua amal soleh. Makna khususnya kebaikan dalam makanan nanti pada saat sahur dan buka puasa, kebaikan pada saat kita berbagi buka puasa itu, kebaikan ini, kebaikan itu secara substansial. Tapi umumnya adalah semua hal-hal yang akhirnya membawa atau maksimal kita bisa mendapat raih pahala dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Baik, kita masuk ke bab 221. Bab ini menjelaskan tentang masalah keutamaan sahur dan mengakhirkannya selama tidak khawatir masuk waktu subuh. Kita sudah tahu sahur itu maksudnya waktu menjelang subuh. Karena kita dianjurkan makan pada saat itu untuk memperkuat tubuh kita pada saat puasa, maka dikenal dengan makan sahur. Sebenarnya sahur itu istilah waktu. Waktu menjelang subuh diistilahkan dengan sahur. Makanya Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satu ciri hamba-hamba Allah yang beriman itu mereka di waktu sahur memperbanyak istighfar. Maksudnya menjelang subuh. Jadi kalau Bapak Ibu habis sholat tahajud belum azan subuh, perbanyak istighfar di waktu itu. Itulah istighfar di waktu sahur, ya gitu ya. Dari sini keutamaan sahur dan mengakhirkannya, maksudnya adalah makannya. Ya. Selama tidak khawatir masuk waktu subuh. Jadi kalau ibu dan bapak bertanya, Ustadz mana lebih baik? Saya makan sahur jam 1 atau saya makan sahur jam 4? Misalnya subuhnya 4:30. Kami akan jawab tentu jam 4. Gitu ya. Itu yang lebih afdal. Ya, karena memang makin terlambat kita makan sahur, makin sesuai dengan sunnah Nabi. Dan akhirnya makin membuat perut kita bisa tahan rasa lapar sampai azan maghrib. Nah gitu.
Kalau kita dari jam 1, kemungkinan besar juga jam 4 ada orang mungkin karena jam 1 makannya tidak banyak, maka dia bisa lapar lagi atau lebih cepat laparnya gitu ya. Atau memang dia kesulitan. Kalau orang makan sebelum tidur, misalnya dia tidur jam 1, lalu jam 1.15 dia tidur, mungkin jam 1 dia makan. Nah ini agak sulit. Atau mungkin Anda masih mau tidur misalnya jam 10, bangun jam 1, terus sahur di waktu jam 1. Terus Anda masih aktivitas sampai menjelang subuh. Atau Anda mau istirahat sebentar. Makan ini kan mengganggu kalau orang habis makan tidur ya. Nanti bisa makanannya naik ke lambung, bisa asam lambung dan segala macam. Banyak efek-efeknya gitu ya. Dan yang tidak kalah penting perlu digarisbawahi, puasa itu terapi kesehatan. Jadi kalau Anda buka puasa dan sahur, bukan ajang balas dendam. Nah ya, banyak orang begitu pas mau buka puasa, semua berwarna-warni dibeli. Karena hawa nafsu, itu cuma nafsu mata saja. Ya, ya kolak, ya ini, ya itu, ya ini segala macam. Nanti buka puasa nggak bisa dimakan juga. Begitu juga dengan sahur. Sugestinya nggak usah bilang, oh saya nanti kalau nggak makan banyak, nanti saya lapar. Bukan begitu niatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka dan sahur adalah kurma. Jadi gak perlu banyak-banyak gitu kan. Kalau Anda sudah makan malam main course yang berat, di sahurnya makan ringan saja. Bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai membuat nanti justru kita selama puasa itu yang tadinya sebenarnya untuk kesehatan usus kita, membersihkan makanan-makanan yang numpuk selama 1 tahun mungkin 11 bulan, itu malah akhirnya sibuk mengelola makanan yang kita makan banyak sekali bobotnya waktu sahur. Belum lagi kita jadi malas beraktivitas ya, karena terlalu banyak makan sahurnya. Makanya sahur itu diringankan saja gitu ya. Kalau masalah tahan tidak tahan itu tergantung sugestinya ya. Niat maksudnya di sini ya, seperti itulah. Namun tetap saja kita dianjurkan sahur walaupun hanya makan sebutir kurma, minum segelas air ya. Beranjak daripada hadits pertama di bab ini, bab 221 maksud saya, bab keutamaan sahur dan mengakhirkannya selama tidak khawatir masuk waktu subuh. Hadits pertama, hadits nomor 1237 dari awal kita belajar, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Makna daripada hadits ini, kita langsung masuk ke faedahnya, adanya anjuran untuk makan sahur. Namun sekali lagi bukan makan untuk balas dendam. Banyak banget akhirnya membuat susah untuk beraktivitas selama sehari, atau bahkan fungsi puasa yang diharapkan justru kan kita kalau sedikit makan otomatis yang dikelola oleh tubuh kita lemak yang selama ini menumpuk itu akan lebih baik, lebih efektif. Tapi kalau kita makannya banyak di sahur, kita akan kerepotan karena yang dikelola lagi oleh usus kita selama kita puasa berapa belas jam, misalnya 12 jam, itu adalah makanan yang kita banyak makan di sahur tadi. Tapi kalau kita makannya secukupnya, justru kita beraktivitas dan kekurangan energi itu akan diambil dari tumpukan-tumpukan lemak dan sisa-sisa makanan yang ada yang mungkin menumpuk di usus kita. Nah seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya di sahur itu ada keberkahan. Makna keberkahan kecukupan. Jadi kalau kita fahami makna ini berarti sebenarnya orang makan sedikit pun sama dengan orang makan banyak dari sisi keberkahannya. Artinya dia akan Allah buat cukup. Dengan hanya minum segelas air, dengan makan kurma itu sudah cukup sebenarnya. Allahu a'lam. Baik, hadits nomor 2 di bab kita, hadits nomor 1238 dari awal kita belajar, berbunyi dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salati qila kam kana bainahuma qala qadru 50 ayah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangkit untuk salat. Zaid ditanya, berapa lama di antara keduanya? Maka dia menjawab seukuran membaca 50 ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Pelajaran dari hadits ini adalah yang pertama, kedudukan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang hadits ini ya, tentang bagaimana mekanisme makan sahurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berapa lama waktunya gitu ya. Pelajaran yang kedua,
ya bolehnya seseorang berbuka sahur dengan orang-orang yang dia anggap bisa bersahur bersama. Boleh di rumah, boleh di masjid, ya. Itu boleh saja. Misalnya maaf, laki-laki masih bujang, dia bisa saja makan di kos-kosan atau dia makan di rumahnya, di masjid maksud saya bersama. Biasa kan ada juga orang yang menyumbang makanan sahur ya. Dan ini juga yang banyak luput dari orang. Biasanya orang sibuk mengejar membuka puasakan orang. Dia lupa memberikan sahur orang. Sahur juga ini punya keutamaan tersendiri ya. Karena kalau dia makan, dia dapat pahala mengerjakan sunnah Nabi sahur, kita pun dapat pahala dia. Dan selama dia kuat berpuasa karena makanan yang kita kasih, maka kita juga panen pahalanya, gitu ya. Nah, cara yang paling baik adalah kalau mau nyumbang, sebagaimana sering kita kasih idenya, kita sudah bisa berikan 1 bulan untuk 1 bulan penuh. Misalnya nanti menjelang Ramadan, kita udah tulis semua nama-nama target keluarga-keluarga yang kita mau bantu, kita bantu berasnya misalnya. Ya udah berapa kita mampu, 10 kakak atau 1 yayasan yatim atau 1 pesantren. Kita bisa 2, 10, 100 itu terserah, itu bagus. Tapi kalau bisa dari sekarang di list, jangan nanti tiba Ramadan baru mencari mana nih target saya. Sementara pesantren sana sudah dipegang oleh orang ini, masjid ini buka puasanya semua sudah diambil orang. Dari sekarang kita datang ke masjid dekat rumah, Pak nanti tolong menjelang Ramadan semua air putih dari saya ya, gitu. Atau semua kurma saya akan kasih. Kira-kira berapa orang biasa buka puasa? Kalau pengurus-pengurusnya itu orang lama pasti tahu tuh. Ya, rata-rata masjid yang kami kirimkan kurma setiap tahun itu pasti dia punya list. Ini setiap buka puasa 100 sampai 200 orang misalnya, atau 150 orang. Kita udah tahu tuh satu hari kira-kira 1 kilo kurma, ya, orang makan maksimal 3 butir biasanya. Orang kalau buka puasa. Maka kita udah tahu 1 kilo bisa berapa orang. Maka kita bisa tahu 1 bulan itu kita harus nyumbang berapa kilo. Ya. Kurma tentunya tergantung kemampuan Anda. Ada yang dijual langsung kurma-kurma Mesir yang 10 kilo. Ada juga yang lebih eksklusif kita kurma ajwa, kurma sukari, macam-macam kurma yang bisa kita ini. Tapi intinya sebenarnya sih lebih cepat kita membuk itu lebih bagus. Ya. Keluarga-keluarga tetangga kita yang tidak mampu sudah kita list, kerabat-kerabat kita yang tidak mampu sudah kita list semua nama-nama mereka. Udah dari sekarang kita sudah rancang ya. Sehingga tidak kaget nanti di hari H baru kita sibuk mencari siapa yang menjadi target kita. Nah, ini harusnya, dan kita bayangkan ya kalau kita keluarkan dari sekarang nih. Sekarang saya transfer uangnya deh ke yayasan ini atau ke pesantren ini untuk buka puasa nanti ya. Berarti dari sekarang pahalanya sudah dicatat. Ya. Sampai nanti kalau dilaksanakan di Ramadan, maka pahalanya bisa sampai 10 dan sampai 700 kali lipat. Masih ingat hadis Nabi SAW kan, man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum mengerjakannya, kutiba lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya 1 pahala lengkap. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, kutiba lahu asyru adhaafiha, dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ila sabamiyah di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhaafin katsira, sampai bisa kelipatan-kelipatan yang banyak. Saya pernah berbagi tipsnya kan, bagaimana melipat gandakan pahala dalam ibadah itu ya. Kita ikhlaskan niat yang pertama, kemudian yang kedua kita marketingkan, pasarkan. Ada informasi masjid ini terima buka puasa, pesantren itu kajian, ada kajian di mana dan dibuka peluang untuk kita bisa mengundang orang. Apa aja lah kita sebar luaskan, itu kita marketingkan sehingga orang-orang juga ikut mengerjakan atau orang ikut sebar luaskan. Ini jadi banyak pahala kita. Jenis ibadah yang sama, waktunya sama, tapi kita bisa dapat pahala berlipat gitu ya. Dan yang ketiga mengemasnya. Ya, mengemas. Jadi makin bagus kita kasih, orang makin besar pahalanya. Jangan berpikir saya kalau kasih makanan dengan kemasan yang lebih bagus, lebih eksklusif itu tidak ada pahala ekstra. Sama aja dalamnya makanan nasi sama ayam. Enggak, kemasan yang kita niatkan pun di jalan Allah itu ada pahalanya sendiri. Beda, saya pernah kasih contoh ingat, ibu-ibu bangun, sholat malam, pakai mukena yang sudah ada, belum sempat dicuci 2-3 hari misalnya. Sedangkan ibu memang dari malam sebelum tidur, udah siapin mukena itu sudah dicuci, dibubui minyak wangi, sejarahnya juga dikhususkan, pakai parfum, dan kena antara ibu sama Allah boleh pakai minyak wangi. Yang dilarang kan ibu kalau keluar rumah. Terus ibu sudah memilih surah tertentu yang mau dibaca, itu kan kemasannya. Maka pahalanya berbeda. Ya, ini kemasan sendiri punya pahala. Baik, kita kembali ke sini. Faedah pertama adalah kedudukan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, karena beliau menginformasikan kepada kita tentang masalah
mekanisme dan waktu sahurnya Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, bolehnya orang sahur bersama orang-orang secara umum. Jadi kita boleh juga mengundang kerabat untuk sahur, bukan hanya buka puasa, ya. Apalagi kalau bersebelahan rumah atau kita mengirim makanan. Di sini, Thabit sahur bersama Nabi SAW. Berarti Nabi punya rumah, Thabit juga punya rumah, ya. Atau Zaid punya rumah, Zaid ibn Thabit. Tapi mereka pernah sahur sama-sama, gitu ya. Pelajaran yang ketiga, adanya informasi dari Thabit tentang durasi makan sahurnya. Itu ukuran 50 ayat sebelum azan. 50 ayat sebelum azan. Ya mungkin kalau kita sekarang setengah jam, ya. Sebelum azan itu ya. 50 ayat itu tidak cepat bacanya, tidak lambat, kurang lebih setengah jam. Berarti ini waktu yang paling ideal kalau kita mau sahur. Ya, Allahu a'lam. Kemudian hadis ketiga di bab kita, dan ini urutan 1239 dari awal kita belajar berbunyi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinani, Bilalun wa ibnu Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, faqul washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Qala wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu mempunyai dua orang muadzin. Bilal yang pertama dan Ibnu Ummul Maktum yang kedua. Ini nama dua orang sahabat. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari, maka silahkan kalian makan dan minum hingga Ibnu Ummul Maktum mengumandangkan azan. Ibnu Umar berkata, jarak di antara keduanya hanya sebatas yang pertama turun dan yang kedua naik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau menyampaikan kepada kita informasi Nabi punya dua orang muadzin. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi SAW memiliki dua orang muadzin, dan dianjurkan kalau seseorang itu menjadi pengurus masjid dan memungkinkan, maka dia menyiapkan dua orang muadzin khusus subuh. Karena subuh ini memang Nabi terapkan dua kali azan. Azan pertama itu peringatan bagi orang-orang yang belum bangun sholat malam agar mereka bangun. Dan bagi orang yang sudah sholat malam, dia bisa istirahat sejenak. Baru kemudian dia persiapan untuk azan atau sholat subuh, gitu ya. Jadi ini bedanya antara azan pertama, azan kedua. Kalau azan pertama tidak ada as-sholatu khairum minan naum. Di azan kedua ada as-salatu khairum minan naum. Jadi yang pergi umrah, pergi haji di Mekah sama Madinah, sama kalau Anda ke Aqsa juga sama. Di Aqsa juga sama, mereka terapkan sunnah ini. Jadi subuh dua kali azan. Nah, biasanya kalau saya melihat sekarang ya, durasinya itu antara 40 sampai 50 menit. Mereka memberikan jeda waktunya, ya. Ada juga sebagian yang sampai setengah jam atau cuma setengah jam. Tapi jelas diberikan jeda waktu. Jadi makanya yang belum sholat malam masih keburu untuk sholat malam. Jadi sekali lagi perbedaannya adalah di azan pertama setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah langsung Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau di azan kedua waktu subuh masuk, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah baru as-salatu khairum minan naum, baru Allahu Akbar gitu ya. Nah, karena di sini as-salatu khairum minan naum membangunkan secara total semua muslim yang sedang tidur. Kalau azan pertama, karena dia hanya mengingatkan tentang sholat tahajud, maka berarti orang boleh bangun, boleh tidak. Tapi kalau subuh, itu harus bangun, wajib. Makanya dibilang as-sholatu khairum minan naum. Ya. Ini harus digarisbawahi ya, karena banyak jemaah yang ikut sama kami umrah, rupanya mereka belum tahu ini, sampai akhirnya kita jadikan SOP di Uhud Tour itu nyampaikan semua jemaah. Supaya diingatkan oleh mutawifnya kalau azan dua kali. Karena azan pertama mereka sudah buru-buru ke masjid, mereka sudah sholat qobliyah subuh. Nunggu lama azan lagi, ya, ternyata. Nah, itu azan pertama, harusnya masih bisa tahajud. Jadi sekali lagi bedanya cuma di kata-kata as-salatu khairum minan naum gitu ya. Jadi anjuran atau sunnah Nabi SAW memiliki dua orang muadzin terutama di azan subuh gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, kedudukan dua orang sahabat yang menjadi muadzin Nabi, Bilal dan Ibnu Ummul Maktum. Ya, karena Nabi SAW tidak memilih dua orang ini kecuali karena punya keutamaan. Dimulai dari indahnya suara keduanya.
Ya, makanya yang pertama sekali mimpi mendengarkan lafaz adzan seorang sahabat bernama Abdullah. Jadi waktu Nabi hijrah ke Madinah itu belum ada azan, belum ada azan. Setelah Masjid Nabawi dibangun, maka sahabat itu cuma melihat waktu saja, memperhatikan waktu, gitu kan? Subuh itu kalau sudah mulai kelihatan langit beda dengan malam yang gelap gulita, gitu kan? Oh ini berarti sudah mau masuk subuh, mereka kumpul di masjid. Waktu duhur itu kalau kita berdiri di tengah-tengah matahari di jalan, itu bayangan kita sudah condong, sudah mulai ada bayangannya. Kalau masih belum ada bayangan, pas matahari di atas kepala kita belum boleh sholat duhur. Condong sedikit, ada bayangan sudah masuk waktu duhur. Kalau bayangan sudah hilang secara total, masuk waktu asar, gitu kan? Kalau sudah kelihatan awan merah, masuk maghrib. Hilangnya awan merah, masuk isya. Kan begitu. Nah sekarang waktu itu makin banyak orang masuk Islam. Gimana caranya? Nabi SAW bilang, coba cari tanda agar kita bisa sholat. Maka ada sahabat yang berpikir mau membeli lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Ada yang berpikir mau membeli trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Karena mereka kalau mau ibadah, mereka Nasrani bunyiin lonceng, yang sampai sekarang di gereja mereka masih ada. Dan orang Yahudi punya trompet, gitu ya. Namun ada satu sahabat namanya Abdullah, beliau mimpi. Ya. Kemudian dia lihat ada satu orang pegang lonceng. Tapi dalam mimpi nggak bisa diatur. Maka dia mengatakan, saya mau, bisa nggak kamu jual lonceng itu buat saya? Kata orang itu dalam mimpi, untuk apa? Kata si Abdullah, untuk menjadi peringatan waktu sholat kami. Maka orang itu bilang, mau nggak saya tunjukkan kamu yang lebih baik daripada lonceng ini? Maka diajarkanlah lafaz azan yang sudah kita tahu sekarang. Ya, dari Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Maka Abdullah terbangun lalu melaporkan kepada Nabi SAW. Yang mimpi Abdullah dan yang dapat ilham itu ya, mimpi itu adalah Abdullah. Kan sebenarnya dia yang azan harusnya. Karena dia yang hafal, dia yang mimpi. Tapi apa kata Nabi SAW? Ajarkan kepada Bilal apa yang kau lihat, karena dia lebih baik suaranya daripada kamu. Jadi muadzin itu memang harus bagus suaranya. Selain memang secara keimanan gitu ya. Jangan azan terus membuat orang jadi emosi atau membuat orang malah ngantuk ya. Memang harus suaranya itu orang-orang pilihan ya. Walaupun azan itu punya keutamaan ya. Kalau tidak salah pernah kita bahas itu di bab sholat dulu ya. Tentang masalah muadzin itu orang yang paling tinggi lehernya hari kiamat, pasti paling dikenal. Semua yang mendengarkan suara muadzin itu akan menjadi saksi hari kiamat. Jin, manusia, batu, angin, semua jadi saksi hari kiamat. Makanya muadzin itu pahalanya besar sekali, gitu. Pahalanya luar biasa. Semua orang yang sholat dia panen pahalanya, kan gitu. Jadi muadzin itu besar sekali keutamaannya. Tapi bukan berarti setiap orang bisa jadi muadzin. Dia harus belajar supaya suaranya jadi indah gitu ya. Nah seperti itulah kurang lebih. Makanya kita bilang pelajaran ketiga, kedudukan Bilal ya dan Ibnu Maktum sebagai muadzin Nabi. Nabi pilih. Bisa di sini maknanya adalah berarti selama mereka azan berdua ini menandakan mereka akan panen pahala puasanya sahabat karena menjadi tolok ukur awal puasa, dan sholatnya para sahabat karena menjadi tolok ukur ya sholat didirikan. Nah seperti itulah. Tentu Ibnu Maktum ini orang yang buta ya. Dan berarti dibolehkan muadzin itu buta matanya ya, tidak masalah, bukan menjadi penghalang. Yang penting suaranya indah, orangnya tahu waktu sholat ya, gak masalah. Dia boleh saja jadi muadzin. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, bolehnya seseorang untuk makan dan minum sholat malam pada saat azan pertama. Yang belum ada kata-kata as-salatu khairu minan naumnya ya. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau Bilal azan itu masih malam loh, masih bisa makan dan minum, silahkan gitu ya. Nah kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum, nah itu berarti sudah azan yang kedua, sudah ada as-salatu khairu minan naum, maka di saat itu tahan makan dan minum kalian ya. Sudah selesai, sudah masuk waktu subuh ya, udah saatnya siap-siap untuk sholat yang wajib. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini pelajaran yang kelima ya. Di mana beliau mengatakan jarak di antara keduanya hanya sebatas yang pertama turun dan yang kedua naik. Di sini bisa bermakna mereka bergantian. Bisa juga bermakna masing-masing sesuai dengan persiapannya. Maksudnya
Bilal pada saat mau azan itu kan dia uduk dulu, kemudian dia persiapkan dulu, ya dia jalan ke masjid. Nah itu persiapannya ini sampai dia selesai azan, nah itu dianggap juga Ibnu Maktum punya sama. Makanya sekarang itu kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi, itu jaraknya bisa tadi saya bilang 40 sampai 50 menit biasanya. Ya, paling cepat orang setengah jam. Nah seperti itulah. Allahu a'lam. Baik, hadis terakhir di bab kita ini. Hadis keempat ya, seingat saya di bab 221, yaitu hadis urutan 1240 dari awal kita belajar berbunyi dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya ahli kitab Yahudi Nasrani kalau puasa mereka tidak makan sahur. Mereka tidak makan sahur, sementara kita makan sahur. Dan pelajaran yang kedua, adanya anjuran agar setiap muslim berbeda dengan ahli kitab. Kalau mereka terbiasa dengan satu pola, kita harus dengan pola yang berbeda. Sampai Nabi SAW pernah menyuruh sahabat menyisir rambutnya berbeda dengan model sisiran ahli kitab, orang Yahudi di Madinah. Kalau orang Yahudi menyisir misalnya ke sisi kanan atau ke belakang, maka sahabat disuruh sisir berbeda oleh Nabi SAW. Saking disuruh selisih. Nabi SAW selisih ahli kitab. Ya, jangan sama dengan mereka. Kalau sekarang kan anak muda kita malah betul-betul menciplak semua ahli kitab. Ya, tidak mau tahu apa yang terjadi. Ini salah, keliru, gitu kan? Banyak anak-anak muda pakai anting-anting laki-laki. Dia tidak tahu tuh sebenarnya simbol orang homo di daerah barat. Ya, kalau dia pakai satu kanan, kalau dia pakai kiri berarti dia juga siap dihomoi. Ini ajaib. Anak-anak muda kita nggak tahu, dia dianggap modern, langsung main pakai saja. Dia nggak belajar, dia nggak tahu masalah itu. Sama dengan orang pakai tato dan segala macam. Apa hubungannya tato itu dengan keberanian? Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, ada hubungannya sama sekali. Itu godaan syaitan, ya, merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini Allah pinjamkan, bukan untuk dirusak. Ini karena syaitan bisikin itu kayak simbol kejantanan, simbol oh ini berarti keberanian. Padahal sebenarnya orang kalau normal melihat orang bertato, dia sudah bisa nilai ini kayaknya negatif langsung. Kayaknya ada sesuatu nih, kenapa dia bertato gitu. Nah, ini halnya harus dihindari harusnya. Allahu a'lam. Ya, harusnya kita seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah pelajaran yang bisa diambil. Baik, mungkin sampai sini bahasannya insya Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita masih akan melanjutkan bahasan tentang puasa. Masih ada babnya sampai di bab nomor 224 ya. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan akan datang. Kita masih ada bab 222. Maksudnya puasa Ramadan ya. Karena nanti akan ada bahasan di 225 itu sudah pindah ke puasa Muharram, puasa Sya'ban dan bulan-bulan yang dimuliakan atau diharamkan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.